hari Senin, saya Kak Ros. Di hari ini tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, ditemani oleh Daniel hari ini di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita terupdate hari ini akan kita hadirkan dan juga komentar-komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, di akhir pekan kemarin ya kita banyak mendapatkan kabar duka. Di hari Jumat kemarin kabar meninggalnya Lula Lava. Di hari Sabtu kita juga mendengarkan kabar meninggalnya vokalis Elemen Lucky Wija. Meninggal di usia 49 tahun di hari Minggu pada sekitar setengah 11 malam. Dan tadi siang ba'da suhur almarhum dimakamkan di TPPU Juruk Purut, Jakarta Selatan. Kalau kita melihat keterangan dari keluarga, sebetulnya almarhum ini sudah menderita sakit dari sejak 3 tahun yang lalu, yaitu sempat menderita tuberkulosis ginjal, dan sejak setahun terakhir ini sudah menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Dan kita lihat dulu seperti apa suasana di rumah duka dan juga seperti apa suasana pemakaman siang tadi. Berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia sahabat kita Lucky Wijatmoko bin Pamungkas dan Wiyo tadi malam dikarenakan sakit. Lucky adalah manusia yang tak luput dari khilaf dan dosa. Saya mewakili keluarga meminta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada almarhum. Kuatkah ku lanjutkan hidupku tanpamu? Sebenarnya sudah nggak enak beberapa hari terakhir, tapi belum mau dibawa ke rumah sakit, akhirnya baru ke rumah sakit drop sebulan yang lalu, sebulan tidak drop, baru nggak enak-enak aja beberapa hari terakhir, baru lemes di minggu ke rumah sakit langsung masuk ICU. Mohon doanya agar almarhum suami saya dilancarkan perjalanan ini. Tolong minta maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti hati, ada perlakuan yang mungkin bikin kesel. Mohon tolong dimaafkan. Nah, kalau melihat postingan almarhum sekitar bulan Agustus 2025 itu sempat membagikan cerita begitu ya, tetap manggung walaupun kondisi badannya masih belum 100% enak gitu. Teringat malam di kondisi badan tak 100% tapi show must go on. Akhirnya cuma di belakang stand mic aja. Terima kasih buat yang sudah menikmati musik kami ya. Kalian the best malam itu. Kalau kita lihat juga kegiatan almarhum di tanggal 18 Januari begitu membagikan momen ada acara workshop yang dibagikan almarhum, workshop menyanyi. Ya, kalau kita lihat bagaimana perjalanan karir almarhum ini berawal dari model, gitu ya, lulusan aneka, kemudian membentuk grup band di tahun 1997 atau 99 begitu bersama Didi Riyadi, kemudian juga ada almarhum Roni Setiawan dan juga bersama Ferdi Tahir. Ini ada postingan juga dari almarhum, kalau kita lihat di sosial medianya, dia mengenang perjalanan band Elemen gitu ya. Siapa yang sangka impian 3 orang model untuk main bareng bisa bertahan sampai 27 tahun. Almarhum Roni Setiawan, ini meninggal di tahun 2001. Kemudian Lucky Wija dan Didi Riyadi. Merupakan 3 orang tetangga yang punya impian. Ini yang disebut adalah yang latar belakangnya memang model. Kalau kita lihat dari postingan teman-teman Elemen dari sejak semalam mengungkapkan rasa duka dan
Juga teman-teman dari Elemen kita lihat juga mengantar kepergian almarhum sampai ke peristirahatan yang terakhir, dan juga ada beberapa teman selebriti yang kita saksikan, ada Ferdy Hasan juga, ada Novita Enji, ada Andara Early juga yang hadir di rumah duka gitu. Kalau kita lihat seperti apa postingan-postingan dari Ferdy Tahir, ada kita lihat postingan Ferdy Tahir nih. Dia bilang, selamat jalan sahabat gue, adik gue, partner gue di panggung, lo udah nggak sakit lagi, nggak butuh cuci darah lagi, nggak perlu oksigen lagi, lo happy sekarang bisa muda lagi, tenang di sana ya Ki, gue sendirian di panggung nyanyinya sekarang, semoga gue bisa ya nyanyi sendiri, semoga lo husnul khotimah ya Ki, sampai ketemu lagi kita ya brother. Kita lihat dari teman-teman grup band Elemen, di Diri Adi tidak ada postingan gitu. Kita kalau melihat update-nya, beliau ini sedang menjalankan ibadah umroh. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Lagu Rahasia Hati akan tetap membekas di hati pendengarnya. Selamat jalan Bang. Kemudian ada lagi, terima kasih Legend sudah menemani kegalauan pasukan PT Mencari Cinta Sejati. Lanjut yang berikutnya. Waktu terus berlalu tanpa kusadari yang ada hanya tinggal kau dan kenangan. Ini adalah cuplikan lirik dari lagu Elemen gitu ya. Terima kasih Bang untuk karya-karya terbaiknya. Sangat indah menemani masa-masa SMA saya. Husnul khotimah Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami atas nama seluruh keluarga besar Rumpi Nusira juga mengucapkan turut berduka atas meninggalnya almarhum Lucky Wija, dan semoga segala amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Berikut kita akan bertanya dan mengenang kembali seperti apa sosok almarhum Lucky Wija dari mata salah satu teman sama-sama merintis karir dari dunia model, ada Andara Early. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita lihat ini ya postingan Andara Early juga mengenang almarhum Lucky Wija gitu. Ini kamu sendiri mendengar kabar meninggalnya almarhum itu dari mana? Tadi malam itu sebelum tidur sekitar sebelum jam 12 tiba-tiba ngelihat postingannya Ferdy sebenarnya. Itu sebenarnya aku nggak ngeh di situ kalau ini adalah berita duka cita, karena yang diposting sama Ferdy cuma berupa foto, tulisan RIP-nya itu aku nggak terlalu jelas terlihat, dan captionnya kalau kita nggak stay lebih lama kita nggak terlalu ngeh kalau itu adalah info meninggal dunia gitu. Begitu banyak tulisan mulai kalimat keberapa baru ngeh kalau loh meninggal beneran. Di situ shock bener-bener karena kayak baru 2 bulanan yang lalu ya ketemu Oki. Aku manggilnya Oki karena kita udah segitu lamanya main bareng gitu sama Oki. Nanya ke Ferdy, Fer ini beneran, karena aku masih berharap banget bahwa handphonenya di hack orang, dikasih berita hoax atau apa gitu. Tahu aja dia bilang iya, cuma satu kata aja, dijawab iya. Langsung di situ lemesnya, nggak bisa nangis karena kayak masih shock. Jujur dari tadi malam, dari jam 12 begitu tahu info, nggak tahu harus mau ngapain, sempat merem bentar untuk maksain badan buat tidur, tapi kayak tidur ayam doang. Jam 4 udah kebangun, udah yang kayak harus ngapain ya, kayak masih ngawang gitu, kayak nggak percaya kalau Oki secepat ini gitu. Karena aku tuh sebenarnya sama dia tuh kita temenan dari tahun 96 ya, dia cover Boy Aneka gitu ya. Kita main bareng itu bisa hampir setiap minggu. Dia manggil aku adek gitu, dia gini, Dek siap-siap aku jemput, Dek siap-siap, itu pasti setiap minggu gitu loh. Begitu mulai karir ke Elemen juga aku tahu perjalanannya, jadi benar-benar apa ya, bisa dibilang Elemen, keluarga besar Elemen itu aku cukup dekat banget sama mereka semua. Dan sempat dengar kabar juga pas pandemi kalau ternyata Oki sakit gitu, tapi aku nggak tahu kalau Oki sakit apa. Taunya baru setelah bintang tamu podcastnya Ferdy bilang, ketemu sama anak-anak Elemen, pasti yang aku tanyain juga Oki, karena aku yang paling dekat. Biarpun dulu aku lama kontrak kerja barengnya sama Didi sebenarnya. Tapi aku pasti nanyain, Oki apa kabar gitu. Ferdy bilang,
Li kan Oki sakit. Hah, sakit apa? Ya dia cuma bilang ada masalah sama ginjal, jadi mau nggak mau cuci darah gitu. Kamu kan 2 bulan yang lalu ketemu Betul. sama almarhum gitu. Betul. Waktu itu yang kamu lihat kondisinya seperti apa, ngobrol apa? Waduh, itu kondisinya Oki itu kayaknya jago banget ngumpetin kalau ternyata dia sesakit itu. Yang aku lihat di situ cuma dia happy, dia sangat seneng manggung, dia sangat seneng dengan pekerjaannya dia gitu ya. Jadi boro-boro nyimpen foto waktu itu pada saat kita ketemu lagi, kita nggak ada foto sama sekali karena yang ada kita cuma nge-flashback cerita masa lalu sama Arya, sama Didi. Pokoknya si Oki itu bener-bener, Lucky itu bener-bener se-happy itu ngomongin tentang masa lalu, bener-bener yang kita berapa jam di backstage itu bener-bener totally dia yang mimpin itu semua. Seperti biasanya juga gitu kah? Iya. Dari dulu memang dia orangnya seceria itu? Seceria itu, dan dia nggak pernah, dia kan orangnya warm banget. Dia warm banget sama semua orang, jadi nggak pilih-pilih orang gitu. Tapi kalau udah dia sayang, dia benar-benar care banget. Jadi dia bisa yang, kamu apa kabar, kamu baik-baik aja kan gitu. Jadi dia selalu kayak gitu orangnya dari zaman dulu. Mau gimana pun, apapun kondisinya, tapi emang se-care itu orangnya. Ya, kamu sedih banget ketika Sedih banget aku mengingat dia tanya kaget kabar banget kamu. karena aku ngerasa dia kayak kakak aku banget. Tisu. Kita punya apa namanya kesenangan bareng-bareng, terus kayak tadi langsung aku begitu tahu kabar aku kayak cari-cari foto-foto zaman dulu juga. Aku kayak aduh kok gak ketemu ya foto-foto zaman dulu kemana gitu. Yang tersisa cuma kenangan-kenangan aja yang emang Kenangan apa lagi yang paling kenangan ya, kenangan terakhir yang pas ketemu di Oktober akhir tahun lalu itu. Sama apa lagi? Flashback apa di masa dulu selain masa bahwa dia dulu sering ya, dimana yang dia selalu ngejagain gitu, ngejagain aku yang kayak dulu kan kita sering show bareng gitu, show bareng aja dia pasti yang kayak sini deh, jangan ke sini. Jadi dia emang ngelindungin banget gitu. Jadi tapi kita nggak pernah punya ada cerita asmara ya, nggak. Aku malah sering punya curhatan kayak gini. Dia deket sama siapa, apa itu sering banget dulu cerita-cerita itu. Tapi ya itulah Lucky ya, itulah Lucky. Kita putus kontak bertahun-tahun, akhirnya ketemu lagi di sosial media, dan akhirnya baru ketemu bener-bener itu baru 2 bulan yang lalu. Setelah panjang waktu. Setelah panjang, dan aku udah ngeliat kondisinya dia memang udah mengurus gitu ya. Maksudnya bukan seger gitu ya? Seseger yang Lucky yang aku kenal dulu ya gitu. Jadi mungkin efek-efek obat dan lain-lain. Kita di tahun berapa? 2019 pernah sempat ya mewawancarai almarhum gitu ya bersama teman-teman elemen yang lain. Dan berikut kita lihat lagi cuplikan wawancaranya beserta beberapa karya dari almarhum berikut ini. Dan ya pada saat kamu kan juga ya semua orang punya masalah gitu ya, apalagi dalam kehidupan dewasa gitu. Terakhir dia sempat nanya kabar kamu, apa yang kamu alami, itu dia sempat memberikan support? Enggak. Cuma apa namanya, ya karena kita udah lama nggak ketemu. Seingat aku itu kita terakhir ketemu 31 Oktober. Kita ada rencana, tadinya kita mau ada event bareng di awal Desember. Jadi benar-benar nggak kepikiran bahwa ternyata eventnya mundur dan akhirnya kita nggak ketemu lagi. Itu benar-benar di luar apa ya, kita udah nggak punya feeling juga. Nggak punya feeling juga. Bahwa tadi juga ketemu sama teman-teman elemen, ada Arya gitu ya. Dia pun di hari Minggu paginya itu Lucky masih nelpon dia ternyata. Oh, Minggu pagi? Minggu pagi. Jadi almarhum kan meninggal itu Minggu malam. Minggu malam. 10-an ya. Dan Minggu paginya ternyata memang ada sesak. Dia sering sesak. Dia punya asma gitu, dia sering sesak. Tadi Arya cerita dia sempat nelpon Arya tuh minta pinjem diffuser untuk biar mungkin nggak ngep ya atau apa, biar mungkin pernapasan lebih enak. Sama Arya cuma
dikirimin melalui ojek Kurir, online, ha? kurir. Tapi habis itu udah nggak kontak lagi, maksudnya nggak ngasih tahu kalau hari ini gue mau ke dokter ya gini. Itu biasanya kalau dia mau ke dokter pasti salah satu anak-anak pasti ada yang dikasih tahu gitu. Oh gitu. Dan ini kemarin nggak ada Hari yang kemarin nggak ada yang dikasih tahu sama sekali. Jadi mereka itu benar-benar dikasih tahu setelah Lucky nggak ada melalui istrinya gitu. Jadi mereka juga kagetnya luar biasa ya. Kita mengambil kesimpulan bahwa Lucky itu orangnya nggak mau ngerepotin orang, nggak mau bikin orang susah mungkin dengan jadi dikasihanin atau apa. Dia mau berjuang sendiri dan spirit dia untuk berjuang untuk tetap saya mau nggak boleh kalah nih sama sakitnya, itu luar biasa banget. Ini kan beliau ini kan dari model. Betul. Dan tadi kan dia cerita dia membentuk band. Kalau kita lihat Benar. perjalanannya bandnya di awal-awal kan banyak yang meragukan, ini kayaknya cuma model tampang doang gitu. Pernah nggak sih almarhum tuh cerita bagaimana passionnya di dunia musik? Mungkin karena tahu zaman dulunya gimana ternyata seseneng itu sama musik. Kalau kayak di mobil dia seneng kayak nyanyi-nyanyi atau apa. Dia bilang sorry ya biarpun suara gue nggak ini, tapi dia seneng bikin lagu. Dia seneng bikin lagu, dia seneng nulis gitu ya. Dia orangnya romantis banget Memang loh. betul Jadi romantis. emang sesuit itu, biarpun emang suka konyol gitu, suka konyol. Jadi ada celutukannya dia yang kadang-kadang emang suka bercanda aja gitu. Misalnya? Orangnya. Bercandain misalnya kayak suka dulu ada Didi gitu kan. Didi kan paling kecil kan. Nah, itu yang paling suka Suka godain dicela-celain, gitu. digoda-godain. Ini ada foto ini aku lupa tahun berapa nih, tadi juga baru dikirimin sama Novita Enji. Ini kayaknya kita dulu acara apa? Ini aku Enji, Luki sama Joan Chandran ini. Itu mereka sebenarnya bertiga mereka pernah siaran bareng. Tapi kan aku dulu sering banget, kayaknya mungkin hampir setiap hari main sama Enji. Dan aku udah kenal mereka berdua, Lucky sama Joan, jadi kita sering banget nongkrong gitu. Jadi sampai tadi sama Angie dikirimin foto aja, aku nanya, jadi kita syuting apa ya kerjaan? Gue juga lupa sih, saking seringnya antara kerja sama nongkrong itu jadi satu. Jadi Sedekat itu ya kalian? se-have-fun itu gitu, se-fun itu memang. Turut berduka ya atas rasa kehilangan. Makasih ya yang kamu rasakan. Karos, makasih banyak. Tapi aku salut sama keluarganya karena begitu ikhlas mereka ya gitu, begitu ikhlas biarpun keluarga besarnya pasti kaget juga karena ini benar-benar hari yang sama, nggak ada inap gitu ya. Ternyata Lucky itu ke rumah sakit juga sendirian di Hari Minggu itu? Hari Minggu itu karena dia ngerasa cuma sesek aja, ya udahlah kontrol aja sedikit ke Jadi dokter. hari Minggu itu ke rumah sakitnya sendiri? Iya, karena ternyata dia udah sering seperti itu kayak sesek doang nih, ya udah deh ke dokter gitu. Jadi nggak waktu itu nggak ada yang ngantar keluarga? Nggak ada. Jadi tadi diceritain sama kakaknya, beliau bilang sepertinya setelah kondisinya Lucky baru agak mulai kayaknya agak mengkhawatirkan nih, baru pihak keluarga dihubungin dari pihak dari rumah sakit. Dari situ langsung cepet banget prosesnya, dari sore itu sampai berapa kali mungkin kayaknya udah dibantu segala macam itu karena sudah menyebar ke paru karena dia dari ginjal ya, ada kalium yang sudah ke jantung, kena ke parunya, makanya jadi mungkin lebih terasa sesaknya ya. Gitu. Ini bicara tentang ya kehidupan gitu ya. Ini ada satu postingan Andara Early juga nih yang kita pengen tanya langsung ke kamu ketika kamu kemarin ikut Spinal Energetics bersama penyoga itu kita lihat kamu pada saat menjalani treatment itu kamu nangisnya tuh kayak ada beban yang benar-benar terangkat gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Nah itu aku lihat videonya juga kayak penasaran pengen tanya gitu ya bersama Fajar itu apa sih yang kamu rasain pada saat itu? Kalau dirasain secara fisik
nggak kerasa apa-apa ya, karena dia memang menyembuhkan secara si trauma-trauma yang terblok di badan kita, tersimpan di badan di badan, yang takutnya kalau misal kita lama-lama itu akan menjadikan penyakit, kan itu nggak bagus gitu. Jadi dia bantu untuk rilis. Aku nggak kerasa apa-apa, tapi kayak tiba-tiba dengan sendirinya ternyata dari ujung kepala sampai ujung kaki itu badan itu kan menyimpan memori apapun gitu. Jadi kalau ada ternyata ada hal-hal yang negatif atau yang membuat kita nggak suka, nggak senang, itu akhirnya keluar dengan sendiri. Dan itu ketahuan, maksudnya ada trauma, misal di kepala apa artinya, di punggung Kalau apa di artinya. spinal itu di tulang belakang itu apa? Di sini nih di tulang belakang tuh ya, itu ternyata ada aku sering menyimpan kayak pikiran-pikiran kayak ya udahlah aku nggak mau ribut orangnya, ya udah aku aja yang ngeberesin semua. Jadi aku lebih sering menyimpan beban, menyimpan beban. Jadi di sering belakang. kayak kok sering sakit pinggang ya, pijit apa nggak sembuh-sembuh. Ternyata itu masih. Jadi setelah lewatin treatment ini apa yang kamu rasakan? Plong. Totally kayak happy ya. Oke. Ada kayak kemarin waktu pas aku bintang tamu terakhir kan belum lama tuh proses, dan tiba-tiba viral ya, maksudnya kayak semua wartawan tiba apa sih gitu jari-jari, tapi ya udah emang harus kayak aku lewatin aja kan fasenya. Di situ masih yang kayak aku ngapain ya, masih ada ganjel gitu kan. Tenang, oke, tenang, tapi nggak bisa dibilang tenang 100%. Wah kayaknya kayak kosong aja. Ya udah akhirnya Ikut ini? aku coba kan. Emang udah penasaran dari kapan gitu. Aku nanya dulu karena aku pasti parno. Ini rasanya gimana ya? Gua akan pingsan-pingsan nggak ya? Segala macam. Kata dia, enggak, pokoknya keluarin aja kalau memang merasakan harus dikeluarkan. Berapa lama tuh kamu nangisnya tuh proses kamu keluar emosinya? 5 menit? Nggak selama itu juga. Jadi mungkin pas bagian sini tiba-tiba aku pengen nangis, tapi mungkin pas bagian tangan aku biasa aja. Jadi ada beberapa bagian memang yang di terapi gitu, tapi di bagian spinal itu yang paling paling kejer. Paling kejer. Ada lagi coba deh Karos deh. Selain spinal apalagi yang kejer? Dari yang kamu kejer yang bagian apa lagi? Kejer punggung, ya pokoknya daerah spinal emang. Spinal sampai bawah, sama ini. Sama leher. Jadi aku banyak menyimpan nggak berani untuk utarakan. Benar. Gitu. Ini terus mau aku temenin? itu membuat kamu lebih better kan kamu punya GERD. Iya. Punya ada panic attack. Membuat itu jadi better nggak? Nah, ini sebelum kita ngobrol, kita mau satukan dengan bintang tamu kita yang juga punya cerita pengalaman, juga punya GERD, juga ada panic attack-nya juga ya. Ada Berliana Lovel. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bersama Berliana Lovel di sini, kita mau ngobrol ini terkait dengan bahasan yang banyak sekali juga menarik perhatian publik gitu ya, seiring dengan berita meninggalnya almarhumah Lula Lava. Itu karena sebelum meninggal tuh Lula Lava juga sempat membagikan bahwa dia tuh ada sakit, beberapa penyakit yang dia alami, salah satunya adalah GERD. Sementara mungkin kalau aku pernah berbicara dengan beberapa orang yang pernah mengalami GERD, itu ada momen di mana rasanya tuh kayak traumatis gitu ya, karena kayak serangan jantung kan gitu rasanya. Dan ini kita jadi ingat juga pembicaraan bersama Andara Early, bahkan serangan GERD yang luar biasa itu sempat membuat kamu juga menjadi ada anxiety disorder, kan ada ketakutan meninggal dunia, gitu ya. Kita lihat dulu cuplikan wawancara yang berikut ini. Komentar netizen ya yang membaca berita yang sedang ramai ini di sosial media itu banyak yang ikut ke-trigger juga. Coba kita bacanya. Penderita GERD baca utas-utas atau konten dari dokter-dokter selebgram malah semakin anxiety. Paling benar memang uninstall semua media sosial kalau mau sembuh dari anxiety. Enjoy real life gitu. Yang berikutnya ada lagi yang tentang GERD ya. Dulu pas berita berpulangnya suami BCL, aku ke-trigger, badan gemeter, sesak nafas, tangan tremor, ulu hati sampai punggung belakang kayak ditusuk. Insomnia 3 hari karena takut meninggal. Rasanya nggak mau merem karena takut besoknya nggak bisa bangun. Ya ternyata malam ini hanya gejala kecil dan aku bisa handle itu. Bangun pagi dengan rasa syukur dan penuh karena I can handle it. Ternyata aku bisa, gitu ya. Jadi, nah, kamu sendiri atau Berli juga baca berita penyakit GERD, kemudian ada kabar
Lula Lava Duka. meninggal ya karena sakitnya gitu. Tapi kan itu jadi ramai perbincangan. Itu sempat ke-trigger juga nggak? Kalau aku sih kemarin ada berita tentang almarhumah Lula Meninggalnya itu, mendadak begitu ya? mendadak terus tiba-tiba diberitakan ada tenang GERD kan, terus karena ngerasa ada GERD dan masih menyintas gitu ya, itu sempat ke-trigger kemarin gitu, sempat Apa yang yang kamu kayak rasain? langsung panas di Ulu hati? di ulu hati, langsung rasanya panas gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, tunggu, aku harus tenangin diri karena kembali lagi untuk anxiety itu kita harus kembali ke saat ini. Gitu, kita nggak boleh hanyut di dalam pikirannya kita yang bikin kita jadi wah ini sakit nih, overthinking kemana-mana. Udah kita balik, aku segera atur napas karena udah pernah ikut belajar cara healing melalui pernapasan juga ya gitu. Jadi aku atur napas, aku tenang, aku balikin pikiran bahwa oke, saat ini kamu di sini itu tidak terjadi sama kamu, itu nggak kenapa-napa. Mungkin itu hanya karena makannya terlalu habis makan terlalu cepat dan tiba-tiba langsung pengen tidur. Gitu. Jadi ini berita-berita ini sempat men-trigger kamu ya. Kalau kamu sendiri, Merly? Kaget sih, tapi nggak bikin aku jadinya inget GERD aku kan udah lumayan lama. Aku tuh sembuh Kamu udah nggak pernah tuh ngerasain 2 lagi ya? tahun Kak. Aku 2 tahun tuh udah. Kamu apain tuh? Dulu separah apa dan sekarang kayak gimana? Separah seminggu sekali aku masuk rumah sakit pasti. Karena GERD itu? Karena GERD. GERD dan kemudian disusul dengan rasa panik? Iya pasti. Karena kan kalau misalnya udah GERD gitu kayak wah nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Aku mau jalan aja ngerangkak. Kayak badan tuh nggak bisa ditegapin gitu, nggak bisa, jadi bener-bener ngebungkuk gini. Coba ditegakin tuh sakit gitu. Dan itu sakit banget. Setiap minggu? Setiap minggu itu pasti. Buat suntik anti nyeri sebenarnya. Anti nyeri. Terus kamu apain sampai sekarang? Sekarang udah nggak pernah lagi itu ngalamin itu? Nasi, aku berhenti makan nasi. Kamu berhenti makan nasi? Iya. Sesederhana itu? Sesederhana itu, karena dulu tuh aku kalau makan nasi tuh bener-bener banyak banget. Abis itu ntar besoknya tiba-tiba nggak makan gitu. Oh, karena pola makan? Karena pola makan, akhirnya GERD dan es coklat aku tuh banyak banget. Es coklat? Iya. Jadi karena makan ya? Bukan karena pikiran? Enggak. Beda fase. Beda ya. Kalau ini karena makanan, kalau kamu macam-macam ya. Macam-macam Bu. Kalau Bukan cuma beda makanan fase aja ya, enggak. perasaan Yang juga. gitu. Kalau kita pelariannya ke makanan, gitu. Dia cuma karena makanan jadi ya begitu. Jadinya GERD. Kalau aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya di tempat rame, aku bisa uwe. Uwe gitu. Oh ya, jadi bisa sampai Iya. muntah begitu ya. Enak gitu ya mual. Kalau ya. misalnya tempat terlalu bising banget gitu. Oh, tempat terlalu bising. Bising banget. Terus kena serangan. Langsung lambung, terus langsung teng gitu. Jadi ketika di tempat bising itu bisa memicu itu. Iya benar. Kamu juga? Sama kan Kak? Bisa. Aku Jadi- di tempat go-kart mau pingsan Kak. Karena tiba-tiba kamu. bising banget. Bisa, jadi kalau nggak triggernya itu bisa macam-macam, tapi kita nggak bisa yang akhirnya nih aku pernah kayak suara AC aja bisa nge-trigger aku. terparah pada saat serangan yang kamu kalau boleh cerita dan sanggup cerita gitu, terparah yang kamu rasain pada saat serangan tuh apa? Terparah itu kayak nggak bisa napas, kayak nggak bisa napas, sudah pendek-pendek, terus abis itu kan gemeteran ya, keringet dingin semuanya, terus abis itu udah rasanya kayak udah mau blackout aja. ya. Blackout, kayak mau blackout. Pada saat itu kamu sendirian? Atau Sendirian dan cuma bisa nangis kejer dong. Kenapa gitu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya emang butuh waktu untuk harus menenangkan diri dulu karena ya ini cuma paling cuma terjadi kayak berapa menit aja kayak serangan itunya. Tapi ada perasaan Serangan takut paniknya. bahwa ini Ada karena kita rasanya nggak napas. Tapi mana sampai pingsan nggak? Sampai pingsan nggak, aku masih berusaha kuat untuk tetap sadar. Kamu? Pingsan aku. Pingsan? Sempat ada rasa takut bahwa aduh ini kayaknya Enggak, aku pakai kayak wah blackout nih gitu. Oh, blackout. Aja langsung gitu. blackout. Gitu bangun hilang sakitnya. Hilang, sembuh aku, sehat langsung. Aku juga nggak tahu deh itu kenapa. Itu tuh. Kayak kamu kurang vitamin kayaknya sayang. kebanyakan nasi. Tapi di tempat umum pernah kayak gitu blackout gara-gara itu. Di tempat apa namanya go-kart. Oh, itu Karena kan bising banget karena tuh bising kan itu. suaranya. Oh, oke. Tapi bisa sembuh dengan memperbaiki pola makan. Iya betul. Dan memperbaiki pola makan, pola Pikiran. nafas, Pola dan nafas, pikiran, gaya hidup ya, Gaya itu hidup. semua. Sama Dan- keuangan nggak? sama keuangan. Betul. Kayaknya sama, gitu ya, itu nomor sama satu. kalau baca berita memang kalau karena ini ya memicu trauma-trauma Betul. itu bisa memicu, Betul. tapi dengan kesadaran bahwa saat ini itu bisa memperbaiki. Iya.
ya, ininya triggernya ya. Berikut ini ada lagi yang masih trauma ini kayaknya nih. Ada Tengku Dewi, kemarin sempat ramai bercerita mungkin sebagai seorang ibu dia merasa sedih, masih merasa marah, mungkin masih meraba-raba bagaimana cara co-parenting yang cocok gitu ya. Ketika dia melihat kayaknya Andrew kok cuek banget sama anak yang kedua. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini tadi cerita Tengku Dewi itu kan udah beberapa saat yang lalu ya. Aku mau beberapa tanya, episode ya. pada saat kamu bercerita itu tuh kejadiannya baru banget ya? Enggak sih, sebenarnya aku tuh ada rasa sedikit kayak wah kok gue keceplosan curcol ya, karena pada saat itu momennya memang pas podcast itu kita ada acara lain sama Randy sama istrinya yang lain, terus tiba-tiba karena kita kan udah temenan yang satu podcast ini tuh sering banget pernah ada acara juga di situ. Ini Kayak podcast dadakan aja punya gitu. program juga dulu Oke. aku sama si Korofi gitu-gitu sama Randy juga. Yuk podcast yuk pas abis kejadian pas abis acara juga di situ. Udah kita tadinya tuh ngobrolinnya bukan tentang itu gitu. Tapi ya namanya sama lah kayak Karos, host ya kan. Bisa masuknya curhat lah aku di situ karena kejadiannya baru banget. Mungkin aku ngerasa kayak iya aku butuh cerita juga kali ya. In deep down aku ngerasa kayak ya udah tapi kayak ada yang ngeganjel gitu loh Kak. Pas makanya mereka nanya hubungannya Andrew, karena Andrew temennya mereka juga kan, ke anak-anak gimana. Nah itu kejadiannya baru banget. Jadi keluarlah cerita itu. Aku mendem gitu, mendem. Aku cuma kayak lo tahu nggak sih kayak lebih kayak temen lo tuh kok kayak gitu ya sama anaknya. Tapi Kayak setelah gitu. ini ditanyakan, mungkin lebih kayak pesannya tuh kayak bisa nggak sih, karena mereka juga seorang bapak, nasehatin lah, lebih kayak ke situ sih Kak sebenarnya tadinya gitu. ada efeknya nggak setelah kamu bercerita itu, ini disiarkan kemudian dan Nah, pesan aku kamu nggak kan tahu. pengennya tolong dong ngomongin gitu, harusnya kan kayak gini gitu. Tapi mungkin nyampe ya ke Andrew, ke istrinya. Alhamdulillah jadinya lebih baik sih sekarang. Lebih baik. Lebih baik, aku nggak tahu, mungkin mereka juga lagi proses juga kan gimana co-parenting. Aku menghargai banget. Aku juga minta maaf pada saat itu, mungkin aku jadi meluapkan isi hati, mungkin nggak tahu juga jadi banyak yang ngebully dia lagi juga. Cuma aku hargai lah kalau sekarang dia mulai ngerasa jadi mungkin tadi dia nggak menurut dia itu hal yang biasa aja, kayak mungkin dia buru-buru, aku nggak tahu, mungkin dia jadi kayak oh iya ya mungkin menurut dia biasa aja tuh, menurut seorang ibu tuh melukai loh yang kayak gitu. Oke. Terus dia memperbaiki cara kalian berkomunikasi juga nggak sih? Enggak sih. Jadi tetap ya. Yang WhatsApp itu tetap melalui Mbak. Iya, Mbak. Malah Mbakku yang selama ini menjadi komunikator nih kan udah resign. Aku tuh sebenarnya lagi repot Kak, karena si Asian itu kan lagi nggak ada yang ngurusin. Yang satu lagi tuh udah lumayan tua, dia agak gaptek juga kan. Jadi tuh kayak jadi apa? Voice note. Mau nggak mau berarti kamu harus agak lucu sih. Mau nggak mau kamu Iya, harus memperbaiki cara Ya komunikasi. kalau mungkin memperbaiki, mungkin itu ya pesan dari Allah juga. Mungkin dengan kejadian ini mau nggak mau aku mungkin harus memperbaiki, mungkin ya. Udah siap belum hatimu? Aku sih sekarang tuh memang udah fokusnya tuh buat anak-anak aja sih Kak. Sebenarnya males drama-drama lagi gitu. Makanya aku kayak ya podcastnya tayang lagi tuh kan ditek-tekin, aku nggak repost, takutnya rame lagi gitu. Rumpi dapet. Nanya sama Anda Rarli, dia pernah co-parenting juga Bu, pernah ngalamin masa-masa apa ya istilahnya gitu nggak? Iya, bersama gitu ya. Ya, Kendalanya pasti ada lah. kendalanya pasti ada, karena kan mungkin kita ada rasa yang wah dia sudah bersama yang lain atau aku yang sudah bersama yang lain, kayak gitu-gitu. Perlu Ya, adaptasi. Perlu adaptasi, tapi kalau sekarang ya balik lagi emang dibutuhkan kedewasaan. Iya sih. Waktu lah yang bisa Waktu akan memperbaiki semuanya. Tunggu Dewi, mudah-mudahan semakin baik ke depannya, Amin. semakin baik buat anak-anak terutama ya. Ada Rarli, terima kasih banyak sudah hadir. Berli, terima kasih sudah bergabung. Jangan makan nasi banyak-banyak, secukupnya aja. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.